Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pangestu Nuswantoro, salah satu peserta kelas dalam kelas seminar MSTM dan manajemen strategik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kesuksesan Akademik dan Kelelahan Emosional. Nah, kemudian latar belakang dari penelitian ini adalah bahwasanya pandemi COVID-19 kemarin telah membawa banyak hal kepada manusia, termasuk di dalamnya pelajaran penting akan kehidupan. Nah, salah dua pelajaran itu adalah pelajaran mengenai human well-being secara utuh, pentingnya memiliki hal itu, dan juga pentingnya memiliki sebuah jiwa resiliensi. Nah, apa sih hubungannya dengan penelitian saya? Bahwasanya saya temukan jiwa resiliensi yang penting untuk kita melewati masa-masa sulit itu bisa dibangun dari dukungan sosial dan juga penghargaan diri, di mana dukungan sosial adalah faktor I have dan juga penghargaan diri adalah faktor I am dalam tiga faktor pembentuk jiwa resiliensi. Nah, teman-teman semua, bahwasanya walaupun pandemi sudah usai, bukan berarti luka dari pandemi itu hilang begitu saja. Kita tahu bahwasanya pada saat pandemi, bagi mahasiswa itu adalah waktunya kita bereksplorasi, namun seakan kita masuk ke kandang kita masing-masing yang di dalamnya sangat mengekang kehidupan kita yang memiliki jiwa-jiwa yang seharusnya ditempatkan di alam liar, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian walaupun dengan banyak hal yang harus dipangkas mengenai hak-hak yang kita miliki, namun kewajiban kita tetap sama, baik itu tuntutan akademis maupun tuntutan yang lainnya yang harus kita jalankan. Lalu dengan banyak hal yang dipangkas seperti itu dan juga dengan kewajiban kita yang masih sama, bagaimana dengan kualitas kehidupan mahasiswa saat ini? Nah, kualitas kehidupan mahasiswa tersebut dapat diukur dengan kesuksesan akademik dan kelelahan emosional berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwasanya persepsi akan dukungan sosial dan penghargaan diri sangat berpengaruh dengan kualitas kehidupan mahasiswa. Senada juga bahwasanya penghargaan diri sangat berhubungan positif dengan kesuksesan akademik dan juga dukungan sosial pun juga berhubungan positif dengan kesuksesan akademik. Begitu pula dengan penghargaan diri berhubungan negatif dengan kelelahan emosional yang dialami mahasiswa dan juga dukungan sosial berhubungan negatif dengan kelelahan emosional yang dialami mahasiswa. Nah, kemudian kurang lebih seperti inilah resume dari latar belakang penelitian saya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita berlanjut dengan rumusan masalah, di mana kembali lagi pada statement awal bahwasanya walaupun pandemi telah usai, bukan berarti banyak duka yang kita alami hilang begitu saja. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya dari setiap musibah yang dialami oleh manusia, luka psikologis selalu lebih lama untuk diatasi daripada luka material. Nah, kemudian namun terlepas dari itu semua teman-teman, walaupun duka itu masih ada, namun yang perlu kita bawa juga untuk memulai kehidupan baru adalah pelajaran apa yang kita dapat, lesson learn apa yang bisa kita tuliskan dalam perjalanan kehidupan kita, yang di dalamnya mungkin bisa membantu bagi kita untuk menemukan sebuah esensi kehidupan. Nah, lalu apa hubungannya dengan penelitian saya? Bahwasanya kita ketahui bersama saat ini banyak sekali entitas yang berusaha untuk meningkatkan human well-being mereka, dan kita tahu human well-being adalah ilham yang kita dapatkan pada saat kita mengarungi pandemi kemarin. Misalkan dari perusahaan sendiri banyak sekali yang mereformasi kebijakan manajemen sumber daya manusia mereka yang mulai menerapkan sistem flexible working yang dimana itu untuk meningkatkan well-being karyawan mereka. Pemerintah pun juga demikian, pembangunan infrastruktur secara masif itu merupakan suatu faktor material yang bisa dikontribusikan untuk meningkatkan well-being dari masyarakatnya, maupun juga kalau kita lihat bahwasanya di Jogja ini banyak sekali puskesmas yang saat ini menyediakan bantuan psikologis yang di sana tersedia psikolog untuk berkonsultasi, dan itu merupakan salah satu bukti konkret mengenai usaha pemerintah untuk meningkatkan human well-being dari masyarakat yang mereka hadapi saat ini. Nah, kemudian yang kedua mengenai resiliensi. Pentingnya resiliensi terhadap well-being manusia, bahwasanya untuk mencapai sebuah kesejahteraan tentunya setiap manusia harus melewati lika-liku kehidupan. Bahkan ketika kita menjalani pandemi pun kita juga harus melewati banyak duka yang kita rasakan, dan semua itu bisa kita lewati dengan
memiliki jiwa resiliensi. Nah, sehingga jiwa resiliensi sangat penting untuk dimiliki dalam hal pencapaian well-being manusia secara utuh. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian ini saya akan berfokus pada kualitas kehidupan mahasiswa yang didukung oleh dukungan sosial dan juga penghargaan diri, dan bagaimana sih pengaruhnya itu terhadap kesuksesan akademik dan kelelahan emosional. Nah, teman-teman semuanya, mari kita masuk ke bab 2 yang berfokus pada tinjau literatur, bahwasanya persepsi dukungan sosial diartikan sebagai sebuah persepsi atas dukungan yang didapatkan seseorang, baik secara psikologis maupun dalam bentuk rasa penghargaan, kepedulian, dan pertolongan. Akan diukur dengan 12 poin pengukuran yang dikembangkan oleh Zimet. Misalkan di sini ada seseorang yang spesial bagi saya, yang dia selalu ada untuk saya. Misalkan poin yang keenam juga, teman-teman saya berusaha untuk membantu saya dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian variabel yang kedua mengenai penghargaan diri diartikan sebagai sebuah penilaian secara keseluruhan seorang individu terhadap dirinya sendiri, yang juga mencerminkan bagaimana dia akan menyikapi dirinya sendiri. Akan diukur dengan Rosenberg Self-Esteem Scale. Ada 10 poin pengukuran. Misalkan poin ke-10 adalah saya ini menilai saya sebagai seorang yang positif. Nah, kemudian mari berlanjut ke tinjauan literatur pada variabel selanjutnya, yaitu kesuksesan akademik. Berdasarkan penelitian sebelumnya bisa diukur dengan IPK mahasiswa, skalanya tentu saja 1-4. Kemudian kelelahan emosional diartikan sebagai sebuah perasaan terkuras secara emosional dan mengikis kepuasan hidup seseorang. Akan diukur dengan masalah Braud Inventory yang sudah disesuaikan untuk Staten Survey. Ada 5 poin pengukuran, misalkan ketika bangun tidur dia merasa sangat lelah sekali dan dia merasa sangat tidak suka untuk menjalani kehidupan pada hari itu, atau misalkan saya merasa sangat burnout dengan sekolah saya, seperti itu. Nah, kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah persepsi dukungan sosial yang dimoderasi oleh penghargaan diri berkorelasi positif terhadap kesuksesan akademik. Persepsi dukungan sosial yang dimoderasi oleh penghargaan diri berkorelasi negatif terhadap kelelahan emosional. Dan persepsi dukungan sosial berkorelasi positif terhadap kesuksesan akademik. Persepsi dukungan sosial berkorelasi negatif terhadap kelelahan emosional. Tujuan penelitian maupun pertanyaan penelitian pun juga selaras dengan hipotesis penelitian, yang kalau dirangkum kita akan langsung masuk dalam model penelitian, di mana bahwasanya persepsi dukungan sosial yang dimoderasi oleh penghargaan diri, H1-nya akan berpengaruh positif terhadap kesuksesan akademik dan H2-nya berpengaruh negatif terhadap kelelahan emosional. H3 langsung persepsi dukungan sosial berpengaruh positif terhadap kesuksesan akademik. Sebaliknya, persepsi dukungan sosial berhubungan negatif terhadap kelelahan emosional. Nah, kemudian metode penelitian, bahwasanya penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data primer dengan instrumen kuesioner. Kemudian populasi pada mahasiswa tingkat akhir. Kenapa kok mahasiswa tingkat akhir? Karena mereka lah yang secara full, mungkin yang mahasiswa nanti pada semester 8 dan seterusnya adalah mereka yang sudah menikmati lika-liku perkuliahan dengan penuh, jadinya ya bisa dikatakan IPK mereka pun juga sudah matang, dan juga secara ujian kehidupan pada saat masa-masa akademik sudah lebih banyak mereka alami. Nah, kemudian sampel pada mahasiswa tingkat akhir di Pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar, bahwasanya kita tahu kenapa kok demikian, karena Pulau Jawa sudah cukup mencerminkan untuk seluruh Indonesia. Nah, kemudian pengukuran dengan skala Likert pada skala 1-5 dengan perkiraan kebutuhan responden, dengan 12 poin pengukuran untuk social support, 10 poin pengukuran pada self-esteem, 1 poin pengukuran pada kesuksesan akademik, dan 5 poin pengukuran pada kelelahan emosional, maka akan diperkirakan membutuhkan 280 responden. Nah, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.